Saderengipun dipuntepangaken nami kula Nabila Fidanifah saking Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sakmenika kula badhe mbikak sejarahipun Monumen Surya kagem njangkepi tugas mata kuliah Folklor Jawi ingkang dipunampu dening Dr. Andes Sukarman MSI. Mboten ngantos dangu-dangu langsung kemawon kita badhe mbikak sejarahipun Monumen Surya lan kita badhe wawancara kalian narasumberipun. Sugeng ngamirsani. Nggih, saderengipun dipun tepangaken nami kula Nabila Fidanifah. Kula saking Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi. Nggih, sakmenika kalian Bapak sinten? Kula Pak Sukar ngoten mawon penak nggih. Pak Sukar. Nggih, Pak Sukar ten mriki niku dados napa nggih? Nggih, saged diwastani kula manajere Monumen Surya niki. Nggih. Nggih, menika kula badhe nyuwun pirsa, Pak. Nggih. Sejarahipun Monumen Surya menika kados pripun nggih? Eta nggih niki kula awali saking biodatanipun Pak Surya rumiyin nggih. Terus Pak Surya menika nama lengkapipun, asma lengkapipun menika Raden Mas Tumenggung Arya Surya. Menika lahir dhateng Magetan tanggal 9 Juli tahun 1898. Nggih. Dan niku bapake Pak Surya niku asmane Raden Wirya Sumarto. Lajeng ibuke menika asmane Raden Kustia. Lah sasampunipun Pak Surya menika menempuh pendidikan di HIS Holland Island School niku, terus nglajengaken malih dhateng Austria. Lajeng beliau saged dados Gubernur Jawa Timur ingkang kaping sepisan. Lah rikala taun 1948 menika sedaya gubernur seluruh Indonesia menika dipunundang kalian Presiden Soekarno dhateng Yogyakarta. Karena pusat pemerintahan rikala samanten menika mapanipun dhateng Ngayogyakarta Hadiningrat nggih dhateng Yogyakarta. Sehingga semua gubernur itu ngumpul di Yogyakarta. Lah, setelah beliau pulang dari Yogyakarta, lah menika kalian priyantun kalih ingkang ngancani Pak Surya nggih menika M Duryat kalian Suraka menika ugi Kapolda Jawa Timur ingkang sepisanan kalian Kapolres Bojonegoro. Lah sasampunipun kundur saking Jogja menika yektosipun dhateng Desa Sidolaju menika sampun dipun engetaken kalian kidemangipun Sidolaju. Den rumiyin kepala desa niku dipun sebut Demang nggih. Muga selurah niku jaman semanten sebutane Demang. Sampun dipun emutaken bilih dhateng Wonojati Pelanglor. Jadi di hutan Jati Pelanglor nggih teng mriki niki. Lah niku wonten segerombolan PKI sing dipimpin kalian Musa tahun 1948 dados menika peristiwa PKI Madiun. Karena penjalanipun Pak Surya kalian dua perwira polisi itu merupakan suatu aparat negara, meskipun sudah diperingatkan oleh Ki Demang Sidolaju, tetap beliaunya meneruskan perjalanan pulang menuju ke Surabaya. Namun demikian, apa yang terjadi sampai di sini di hutan Jati Pelanglor ini, beliau memang dihadang oleh segerombolan PKI tersebut. Kemudian disuruh turun, terus dibawa ke tengah hutan yang arah ke utara itu. Nah, di sana
juga ada tonggak tugu sejarah tempat pembakaran mobil tersebut. Tuh. Setelah sampai di sana semua dilucuti, kemudian mobil dibakar. Setelah itu langsung diseret dibawa ke arah utara yang dinamakan Kali Kakak. Kali Kakak itu tempat penganiayaan dan pembunuhan beliau Pak Suryo bertiga itu. Nah, sak sampunipun dianiaya ngantos meninggal ngantos itu, lajeng binjangipun atau esok harinya itu ditemukan oleh seorang pencari kayu bakar. Istilahnya kok ada mayat bertiga di situ, itu siapa? Setelah dilaporkan dan setelah diotopsi ternyata beliau adalah Pak Suryo, Gubernur Jawa Timur yang pertama itu bersama M. Turyat dan Suroko itu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah jasad beliau itu diotopsi di rumah sakit, kemudian jasad beliau dibawa ke Magetan karena beliau adalah kelahiran di Magetan dan setelah meninggal juga dibawa ke Magetan, dimakamkan di Sasana Mulya Sawahan Magetan. Jadi tempat pemakaman beliau Pak Suryo itu di Sasana Mulya Sawahan Magetan. Nah, setelah beliau dimakamkan di Magetan, kemudian pemerintahan juga sudah berganti, presidennya sudah tidak Pak Karno lagi, ganti presidennya Pak Soeharto. Kemudian tahun 1975 dibangunlah sebuah monumen yang disebut Monumen Suryo itu oleh pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Soeharto di tahun 1975. Dikandung maksud agar semua masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur dan umumnya seluruh masyarakat, istilahnya rakyat Indonesia, agar tidak melupakan sejarah. Kalau dulu istilahnya Pak Karno, jadi ada istilah jas merah. Jas merah itu dari akronim jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Itu singkatan dari jas merah itu merupakan akronim seperti itu, sehingga dibangunlah sebuah monumen yang disebut Monumen Suryo. Nah, makanya Pak Suryo, patung Pak Suryo itu menunjuk arah ke utara, itu dikandung maksud di sanalah mobil saya dibakar dan di sanalah saya dianiaya sampai meninggal dunia. Intinya seperti itu. Makanya dari berdirinya monumen itu untuk mengenang sejarah. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa agar tidak melupakan sejarah. Intinya seperti itu. Jadi belum lama, beberapa bulan yang lalu dari Mabes Polri Jakarta juga hadir ke sini, juga menggali tentang sejarah Monumen Suryo. Namun bukan saya yang menjelaskan, itu Mbah Pri Pelanggarem yang menjadi istilahnya narasumbernya. Namun Mbah Pri sendiri selaku mantan Kepala Dusun Pelanggarem itu sudah merupakan orang yang kedua. Sebelumnya itu ada narasumber yang lebih paham, tahu persis tentang kronologi itu, namun sekarang sudah meninggal dunia, sehingga yang meneruskan sekarang adalah Mbah Wo Pri, itu Mbah Mantan Amitwo, mantan Kasun. Sampai Mbah Pri itu kan juga punya anak yang di Polri, namun bagian kesehatan. Terus Mbah Pri waktu itu diberi kenang-kenangan sama Pak Jenderal Hari, kalau nggak salah itu namanya, topinya Pak Jenderal itu diberikan pada Mbah Pri sebagai kenang-kenangan seperti itu. Ya, sampai sekarang seandainya ada istilahnya dari dinas-dinas terkait yang akan menggali sejarah, yaitu nanti yang diundang juga Mbah Wo Pri itu, karena yang dianggap sepuh itu Mbah Wo Pri itu. Kalau seperti saya kan baru kelahiran
tahun-tahun sekarang saja setelah PKI. Sebetulnya di tahun 1965 itu juga ada PKI, namun tidak seperti di tahun 1948 itu. Kalau 65 itu kan G30S, PKI itu 9 di September itu. Jadi saya sendiri juga kelahiran tahun 1965. Kalau secara detailnya saya tidak begitu paham betul, karena ya itu tadi, saya adalah kelahiran setelah tahun 1948 kan, peristiwa ini adalah tahun 1948. Namun demikian, jadi kaitannya dengan sedikit sejarah atau historis tentang Monumen Suryo ya seperti yang saya jelaskan dari awal. Jadi kronologinya seperti itu, kemudian biodata dari Pak Suryo juga seperti itu, tadi sudah saya jelaskan, sehingga mungkin kaitannya dengan penjelasan tentang sejarah Monumen Suryo ya seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi ada kurang lebihnya, saya juga mohon maaf. Kalau lebih itu tidak mungkin, kalau kurang itu pasti gitu. Sehingga saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang perlu ditanyakan, monggo, mumpung ketemu. Nggih, ngaten Pak. Sami niku kan niki kalau ingin niku namung monumen ngaten nggih. Niku napa sampun dados tempat wisata kados sami nika? Nggih, saderengipun niku nggih pun saged diwastani tempat wisata, namung kemawon karana mboten wonten pengelolane. Rikala samanten sasampunipun dipun bangun menika sing ngelola Pemda, dados nggih begitu rampung mulai bangun nggih terbengkelai seperti itu, tidak ada perawatan dan sebagainya. Nah, semenjak tahun 2019 kemarin itu ini dikelola oleh swasta, oleh CP Hargo Dumilah Group, sehingga sampai sekarang pun juga masih jalan meskipun kondisinya masih sangat sepi karena memang fasilitas yang ada di Monumen Suryo ini belum memenuhi persyaratan, intinya seperti itu. Kalau program kita dulu memang muluk-muluk, intinya ada kolam renang, ada kuliner, ada homestay dan sebagainya, ada rumah pohon, ada taman labirin dan sebagainya. Kemudian ada rute odong-odong yang di luar pagar itu. Jadi program kita seperti itu. Oke, dengan adanya pandemi akhirnya langsung macet total, lumpuh, tidak ada pemasukan sama sekali, baik itu Serambang, Suwonopark, kemudian Hargo Dumilah dan sebagainya, itu sangat lumpuh masalah ekonomi, sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan fisik yang ada di Monumen Suryo ini. Jadi seperti itu. Mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Pun cekap semanten mawon. Komentar. Nggih, Nggih, matur nuwun dados saged kula ngandharaken utawi medhar babagan kronologi sejarah Monumen Suryo nggih kados ngeten niku wau. Dados wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wasana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula aturaken agunging panuwun sampun mirsani ngantos rampung. Kala wau menika andharan saking narasumber Pak Karman selaku manajer wonten Monumen Suryo. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun kula nyuwun agunging pangaksami. Matur nembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.